Yes, tiap Paskah orang-orang Rusia bakalan ekstra effort buat bikin dekorasi unik ini untuk mewarnai malam Paskah mereka. Mereka bakal menghias pohon di depan rumah dan gereja mereka dengan tembakau dan rokok. Guys, nggak terasa ya, bentar lagi tuh umat Kristiani di seluruh dunia bakal ngerayain Paskah. Tahu kan Paskah identik sama apa? Yes, kelinci dan telur. Tapi kamu tahu nggak sih, kalau di beberapa negara ternyata punya keunikan dan ciri khasnya sendiri dalam ngerayain Paskah? Karena itu kali ini Mbak Em mau share ke kalian tentang tradisi unik Paskah yang ada di seluruh dunia. Yang pertama di Republik Ceko. Di sini ada tradisi cambuk atau pomlaska yang sudah diadakan sejak abad ke-14. Setiap Senin Paskah nih, anak-anak laki-laki dan pria dewasa di seluruh desa dan kota bakal bawa pomlaska atau cambuk kecil yang berasal dari ranting pohon willow yang dikepang dan diikat serta didekorasi dengan pita. Mereka akan mendatangi setiap rumah untuk mencambuk atau menyabet para wanita dari belakang. Konon nih katanya, perempuan yang dicambuk atau disabet ini bakal jadi cantik dan subur di tahun yang akan datang. Nah, sebagai ucapan terima kasih, para wanita ini akan ngasih ke para laki-laki sesuatu yang bisa dimakan. Biasanya sih kayak telur yang udah dilukis dan juga minuman. FYI nih, awalnya pomlaska ini tradisi pagan dan dilakukan untuk mengusir penyakit dan roh jahat. Cuman saat ini di kota-kota besar, tradisi ini udah ditentang karena dianggap kontroversial. Banyak perempuan yang merasa tersinggung dengan makna simbolisnya. Even sekarang sih katanya cara mencambuknya udah lebih lembut ya. Tapi kalau di pedesaan, tradisi ini masih dilakukan dan dijadikan ajang untuk berkumpul dan berpesta. Nah, kamu yang cewek-cewek, kira-kira mau gak sih ikut tradisi ini kalau kamu tinggal di Republik Ceko? Nextnya yang kedua dari Papua Nugini. Walaupun dikenal dengan negara yang untuk mengekspor coklat ya, tapi ternyata orang-orang Papua Nugini itu bukan penggemar coklat. Makanya dalam tradisi Paskah mereka, nggak ada makanan manis atau dekorasi warna-warni. Coklat juga kayak gampang banget lumer nih kalau dibentuk sebagai telur Paskah. Sebagai gantinya, mereka bakal menghias pohon di depan rumah dan gereja mereka dengan tembakau dan rokok. Menariknya, untuk menandai berakhirnya perayaan Paskah, setelah selesai ibadah para jemaat akan dipersilakan untuk mengambil rokok yang digantung di pohon. Kononnya dibilang kegiatan ini bikin jemaat yang datang tuh makin banyak nih. Yang ketiga dari Prancis. Setiap Paskah, orang-orang Prancis akan berkumpul di BCY untuk merayakan Festival Paskah. Festival ini sendiri berlangsung selama 3 hari dengan mengadakan perayaan parade dan berburu telur Paskah. Tapi main eventnya yang nggak boleh terlewatkan, yaitu menyantap omelet raksasa. Untuk pembuatan omelet raksasa sendiri ini menghabiskan hingga lebih dari 15.000 telur. Udah gitu telur itu akan digoreng menggunakan penggorengan khusus berdiameter 4 meter. Wah, gila-gila. Aku bayangkan jadinya bakal segede apa. Omelet ini emang disiapkan untuk bisa dinikmati lebih dari 2.000 orang. Mulai dari penduduk lokal hingga turis mancanegara yang berkunjung. Saking terkenalnya tradisi ini, mereka sampai punya organisasi bernama Global Brotherhood of the Knights of the Giant Omelette. Nah, asal-usul tradisi ini berdasarkan cerita warga setempat, ternyata dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Napoleon Bonaparte. Jadi dulu Napoleon mampir ke suatu hotel dan sangat terpesona dengan omelet yang ia santap di sana. Sampai-sampai ia kembali lagi keesokan harinya bersama dengan pasukannya dan meminta dimasakkan omelet lagi. Kali itu ukurannya raksasa supaya bisa dikonsumsi oleh mereka semua. Pada tahun 2023, festival ini merayakan anniversary ke-50 dan sampai saat ini festival ini sudah menginspirasi 6 festival omelet lainnya di dunia, seperti di Provence, Belgia, Argentina, New Caledonia, Louisiana, dan Quebec. Next yang keempat ada dari Hungaria. Di negara ini, hari Senin Paskahnya dikenal dengan sebutan Lotolkodes atau Wet Monday. Pada hari itu, para perempuan bakal mengenakan pakaian tradisional, sedangkan para laki-lakinya bakalan mengunjungi rumah perempuan yang mereka suka. Nantinya mereka akan membaca puisi atau bernyanyi sebelum akhirnya menyemprotkan air ke perempuan tersebut. Lucunya nih, kadang ada loh sampai laki-laki yang ngejar perempuannya dan ngeguyur dia pakai seember air. Tradisi ini dilakukan karena dipercaya bisa membuat perempuan yang diguyur jadi lebih sehat dan subur. Tapi nih, di masa kini penggunaan air sudah mulai jarang dilakukan. Sebagai gantinya, laki-laki akan nyemprotin parfum atau kolon.
Nah, kalau udah, perempuan-perempuan ini bakalan ngasih hadiah berupa telur Paskah yang sudah dilukis, atau juga makanan manis, dan segelas snaps atau juga koin. Loltol Kodas dirayakan di seluruh Hungaria, tapi versi perayaan paling tradisional bisa kamu temukan di Desa Holoke, yang merupakan situs warisan UNESCO sejak tahun 1987. Yang kelima, ada dari Rusia nih. Sama halnya dengan negara lain yang merayakan Paskah dengan makan malam, di Rusia dan juga negara Eropa Timur lainnya nih ya, mengadakan makan malam Paskah. Bedanya ada di dekorasi utama yang jadi ciri khas mereka, yaitu butter lamb atau domba yang dibuat dari mentega. Yes, tiap Paskah orang-orang Rusia bakalan extra effort buat bikin dekorasi unik ini untuk mewarnai malam Paskah mereka. Secara tradisional, butter lamb ini dibuat dengan tangan. Tapi buat yang males bikin pakai tangan sekarang nih ya, udah ada cetakan khusus berbentuk domba. Jadinya effortnya lebih sedikit nih. Goals dari tradisi ini untuk membuat butter lamb serealistis mungkin. Butter lamb ini nanti akan digunakan sebagai simbol permulaan dari musim semi sambil menyantap makanan yang akan dihidangkan. Kalau yang keenam dari Yunani, setiap Sabtu Suci ada tradisi melemparkan pot di sebuah pulau di Yunani yang bernama Pulau Corfu. Jadi pada hari tersebut, orang-orang akan melemparkan pot dan panci dari jendela rumahnya hingga hancur lebur. Sementara orang-orang yang di jalan tuh akan menyoraki mereka. Ada yang bilang kalau tradisi ini tuh berasal dari orang-orang Venesia yang membuang pot lamanya untuk menyediakan tempat bagi yang baru. Tapi ada juga yang bilang kalau tradisi ini tuh tentang kebangkitan atau lebih tepatnya suara-suara pecahan pot tersebut digunakan untuk menakuti para setan. Last but not least yang ketujuh dari Norwegia nih. Menonton film bergenre crime mungkin bukan pilihan pertama dari kebanyakan orang saat Paskah. Tapi kalau di Norwegia beda lagi ceritanya. Kenal juga dengan nama påskekrim. Orang-orang Norwegia punya tradisi untuk menghentikan seluruh aktivitasnya dan menghabiskan waktunya sepanjang minggu Paskah menonton film atau membaca buku bergenre crime. Bahkan, sekolah-sekolahan akan ditutup, kantor diliburkan, dan toko-toko pun tidak beroperasi selama periode tersebut. Tapi nggak cuma sebatas muncul di televisi dan buku aja nih. Sejak tahun 1997, perusahaan susu nasional bernama Tine juga menampilkan cerita kartun kriminal pada kemasan susunya saat menjelang Paskah. Obsesi terhadap genre crime fiction ini sudah berlangsung sejak 100 tahun yang lalu. Semuanya berasal pada tahun 1923. Penerbit Gyldendal mempromosikan novel crime baru di halaman depan koran Aftenposten berdasarkan perampokan kereta di jalur kereta Bergen yang populer. Banyak orang yang salah kaprah dan mengira iklan tersebut sebagai kisah nyata. Jadinya buku itu tuh pun jadi terlaris di pasaran. Dan sejak saat itu, kisah bergenre crime ini jadi rutin menemani orang Norwegia saat Paskah. Gimana guys? Dari tradisi Paskah di berbagai negara yang Mbak Em sebutin sebelumnya, menurut kamu mana nih yang paling unik? Ada nggak sih yang pengen kamu datengin negaranya buat ngerasain perayaan Paskah di sana kayak apa? Share jawaban kamu di kolom komentar ya. Anyway, kalau kamu juga ada request buat Mbak Em buat topik tertentu, share juga di komentar. Atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu. See you di video 1 Fakta Sejuta Cerita berikutnya. Bye-bye.